Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, kita ketemu lagi di topik kita yang kedua dalam teorema Pitagoras, yaitu kebalikan teorema Pitagoras. Nah, dalam sebuah segitiga sembarang ABC dengan sisi-sisinya adalah AB, BC, dan AC, dengan BC adalah sisi terpanjang atau sisi miring atau hipotenusa, berlaku hal-hal berikut. Yang pertama, jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Dengan kata lain, ini memenuhi teorema Pitagoras. Jadi, ibu buat simbolnya, jika BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di A. Ya. Yang kedua, jika kuadrat sisi yang terpanjang kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Nah, kalau disimbolkan, jika BC kuadrat lebih kecil dari AB kuadrat tambah AC kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga lancip di A. Nah, yang ketiga adalah jika kuadrat sisi yang terpanjang lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Nah, jika disimbolkan, jika BC kuadrat lebih besar dari AB kuadrat tambah AC kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga tumpul di A. Oke anak ibu, itulah kebalikan teorema Pitagoras. Nah, supaya kamu lebih paham, ibu kasih di sini contoh ya anak ibu ya. Ya, kita lihat contohnya. Ya. Contohnya ibu kasih 1 ya. Lihat contohnya anak ibu. Ukuran ketiga sisi segitiga di bawah ini yang merupakan ukuran segitiga tumpul adalah titik-titik. A 12 cm, 20 cm, 16 cm, B 20 cm, 10 cm, 15 cm, C 11 cm, 15 cm, 18 cm, D 5 cm, 11 cm, 12 cm. Nah, anak ibu, di soal ini yang dipertanyakan adalah manakah dari keempat pilihan ini yang merupakan segitiga tumpul. Nah, apa syaratnya segitiga tumpul anak ibu? Yaitu jika kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Ya, kita periksa satu-satu ya anak ibu ya. Nah, yang pertama adalah sisi segitiga 12 cm, 20 cm, dan 16 cm. Iya, kita periksa sama-sama ya. Sisi terpanjang kuadrat sama dengan sisi lain yang pertama dikuadratkan tambah sisi lain yang kedua dikuadratkan. Nah, yang terpanjang di soal ini, di sisi segitiga ini adalah 20 cm. Berarti 20 kuadrat apakah sama dengan 16 kuadrat tambah 12 kuadrat? Iya. 20 kuadrat berapa anak ibu? 400. Apakah sama dengan 16 kuadrat? 16 kuadrat berapa anak ibu? 256. Tambah 12 kuadrat berapa? 144. Nah, 400 apakah sama dengan 256 tambah 144 anak ibu? Iya, sama. Maka anak ibu, karena ini sama, berarti ketiga sisi segitiga tersebut membentuk segitiga siku-siku. Ya, kesimpulannya segitiga siku-siku, ya kan? Sementara kita ditanya segitiga tumpul. Iya. Ternyata anak ibu, sisi terpanjang kuadrat lebih besar dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, 400 lebih besar dari 325. Berarti sisi-sisi segitiga tersebut membentuk segitiga apa anak ibu kalau lebih besar? Segitiga tumpul. Nah, anak ibu,
Pertanyaannya tadi adalah apakah yang manakah yang merupakan sisi segitiga tumpul. Nah, secara otomatis kita udah temukan jawabannya, yaitu B ya. Nah, anak ibu, supaya kamu lebih paham, nggak apa-apa ya kita bahas bagian C dan D dengan cara yang sama, ya kan? Walaupun kita sudah ketemu jawaban. Nah, kita lihat bagian C. 15 cm, 11 cm, maaf. 15 cm dan 18 cm. Sisi terpanjang berarti 18. Kita masukkan. 18 kuadrat apakah sama dengan 11 kuadrat tambah 15 kuadrat, ya. Maka ini 18 kuadrat. Berapa 18 kuadrat anak ibu? 324. 11 kuadrat 121. 15 kuadrat 225, ya. 324 apakah sama dengan jumlah dari 121 tambah 225? Ini jumlahnya berapa nak ibu? 346, ya. Nah, kita lihat sisi kiri dan kanannya. Apakah 324 sama dengan atau lebih kecil atau lebih besar dari 346? Iya, lebih kecil ya nak ibu ya, lebih kecil. Berarti dia membentuk segitiga lancip, iya kan? Nah, kita lihat yang bagian D. Ya, sisinya adalah 15 cm, 11 cm dan 12 cm. Dengan cara yang sama, berarti di sini 12 kuadrat apakah sama atau lebih kecil dari 11 kuadrat atau lebih besar dari tambah 5 kuadrat. Nah, 12 kuadrat 144. 11 kuadrat itu hasilnya 121. 5 kuadrat hasilnya 25. Ya. Nah, 144 apakah sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari jumlahnya ini? Ini 146. Ternyata sisi terpanjang kuadratnya lebih kecil dari jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Maka sisi-sisi segitiga tersebut membentuk segitiga lancip. Nah, demikian anak ibu untuk penjelasan dari soal tersebut. Tetap jawabannya adalah B yang membentuk segitiga tumpul. Kita lanjut anak ibu, topik keempat dalam materi teorema Pitagoras, yaitu mengenai triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras adalah 3 bilangan asli yang tepat untuk menyatakan ukuran sisi-sisi pada segitiga siku-siku atau yang memenuhi teorema Pitagoras. Maka itu disebut dengan triple Pitagoras. Nah, contoh yang pertama adalah bilangan 3, 4, dan 5 atau kelipatannya itu sudah pasti membentuk triple Pitagoras. Nanti kamu cek sendiri pakai rumus Pitagoras. Nah, yang kedua 7, 24, dan 25 atau kelipatannya itu juga membentuk triple Pitagoras. Nah, yang ketiga ada ibu kasih di sini contoh supaya kamu dapat mencari apakah benar dia merupakan triple Pitagoras. Nah, contoh ketiga ini adalah kumpulan 3 bilangan berikut ini yang merupakan triple Pitagoras adalah hanya 2 ibu kasih di sini. Yang A, apakah 8, 9, 12 merupakan triple Pitagoras? Yang B, 29, 21, dan 20. Kita cek sama-sama ya nah ibu ya, yang mana yang merupakan triple Pitagoras, yang mana tidak. Nah, kita lihat yang pertama ya, bilangan-bilangan 8, 9, 12 ya. Nah, ingat anak ibu, teorema Pitagoras itu adalah sisi terpanjang kuadrat harus sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya ya. Nah, kalau misalnya ibu buat di sini 8 itu jadi A, 9 itu jadi B, 12 itu jadi C, maka rumusnya menjadi C kuadrat apakah sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita masukkan angkanya. Sisi terpanjang C kuadrat yaitu
12 kuadrat. Apakah sama dengan A kuadrat? Berarti 8 kuadrat ditambah yang B 9 kuadrat. Nah anak ibu, 12 kuadrat berapa? 144. 8 kuadrat 64 tambah 9 kuadrat 81. Apakah 144 ini sama dengan jumlahnya ini? Ini berapa anak ibu? 146. Nah, 145. Ternyata anak ibu 144 tidak sama dengan 145. Berarti ketiga bilangan ini bukan merupakan triple Pitagoras, ya. Paham anak ibu? Iya, masuk kita yang B-nya. Apakah B-nya merupakan triple Pitagoras? Nah, lihat yang B. Berapa saja angkanya tadi anak ibu? Ya, lihat. Ya, 29, 21 dan 20. Ya. Rumusnya tadi anak ibu, kalau dia merupakan triple Pitagoras, maka sisi terpanjang kuadrat harus sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, ya. Nah, kita cek anak ibu, sisi terpanjang di sini berapa? 29. Berarti 29 kuadrat harus sama dengan 21 kuadrat ditambah 20 kuadrat, maka dia disebut triple Pitagoras. Nah, 29 kuadrat berapa anak ibu? Iya, 841. Apakah sama dengan 21 kuadrat? 441 tambah 400. Iya, kita cek. Apakah 841 sama dengan jumlahnya ini? Berapa jumlahnya anak ibu? 841. Nah, ternyata sama ya anak ibu ya. Sama. Sisi terpanjang kuadratnya dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Ini sama. Berarti anak ibu kita simpulkan bahwa ketiga bilangan tersebut membentuk triple Pitagoras, ya. Oke anak ibu, gampang ya. Iya, saya harap kamu paham. Sampai di sini pertemuan kita hari ini anak ibu. Silahkan kamu latihan-latihan di rumah, lihat di buku paketnya, pasti ada soal-soal yang bisa kamu gunakan untuk mengasah kemampuan kamu. Oke, selamat pagi, salam sehat.